Kalau ada yang tidak sudi punya ketua umum saya, tunggu 2027 gitu loh. Kan enak kita ini. Sama dengan aturan-aturan organisasi ini. Kalau sudah jadi aturan, mari kita jalankan secara nasional tanpa kecuali. Jangan sih akeh sing gak sudi. Engko lek gak sudi ngomong, aku gak sudi, sampai pecat. Gak sependapat, sampai pecat. Kader-kadernya sampai pecati kabeh karek Pak Lawi ini. Kemudian kader-kader sing cerdas, sing berilmu, yang punya potensi sampai pecat. Kok disaingi. Lah entek kok kader-kader Nusantara iki kok. Akhirnya karek Pak Lawi to lah sampai pecati. Kok sampean gak bijaksana, kok sampean sombong. Kecuali sampean ngomong. Lek gak sudi mari aku ngomong ae. Gak sudi masalah apa? Engko aku tak introspeksi diri. Insya Allah lek sampean ngomong ngono, Pak Ketua, insya Allah aku sing wani ngomong. Lah lek sampean pecati kabeh, akhirnya njero PBNU karek wong Pak Lawi tok. Lah ora usah Mbah Hasim dihina sampean meneng ae digedhek ae kok. Gus Dur dihina ya dekne meneng ae. Insya Allah bersabar ngenteni sampean leren ya. Wis ora sampean aku jujur ae. Sampean gak pecus. PKPNU jelas, pelajarannya jelas. Siapa musuh-musuh Nahdlatul Ulama jelas. Nah saiki program-program sing enek ning kene anu cara batu bahasa enek gak enek. Gak sampean jalakno. Kader MU cerdas, pinter-pinter, berilmu kabeh. Tapi sampean pecati. Bagaimana beliau dikeluarkan atau diberhentikan? Saya cuma berpikir ini NU apa politik ya? Kayak gitu. Kok ada kiai pecat memecat? Di mana rasa etika moral yang ditanamkan oleh muassis NU? Itu aja yang ada pertanyaan kami di situ. Kalau memang ini adalah sebagai akhlak seorang kiai, pastinya kalau umpama ada kesalahan, kekeliruan akan dipanggil musyawarah, karena ini bukan politik. Kalau politik nyaris dengan kepentingan, tapi ini berkhidmat di NU. Tidak ada apa-apanya kalau bukan karena ingin keberkahan di NU, ingin menjadi santrinya Syekhona Khalil, ingin jadi santrinya Ki Hasyim Asy'ari, ingin jadi santrinya para muassis dari NU, termasuk kami. Saya ingin jadi santrinya beliau, jadi santrinya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Ini yang menjadi lekat. Kok bisa Kiai tidak ada musyawarah? Apa dengan jalan pecat memecat akan membawa dampak generasi penerus kita seperti apa nantinya? Itu ketika Gus Dur tidak sama dengan almarhum Kiai As'ad, beliau sendirian yang mufarokoh. Beliau tidak pernah yang namanya apalagi tetap takdim kepada keluarga besar Sukoharjo, disuruh tetap hormat. Cuma dalam mufarokoh beliau tidak mengikuti Gus Dur. Di bawah itu repot. Kok ono pecat memecat? NU tidak pernah ada sejarah memecat. Kok ini ada pemecatan-pemecatan? Kita sudah banyak kehilangan senjata pusaka kita. Napa? Tabayun. Tanggapan saya merasa terheran-heran. Kenapa PBNU kok suratnya kayak begitu? Kok tidak seperti PBNU sebelum-sebelumnya? Padahal suratnya PBNU itu harusnya prinsip mereka yang saya dengar syamil, memuat apa yang diinginkan, jame, menyeluruh. Tapi ada manik.
menutup dari berbagai pertanyaan dan kelemahan-kelemahan. Nah, di sana ada banyak kelemahan. Nah, saya heran ini kok kering referensi mereka. Mereka menyampingkan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mereka tidak tahu ketua PWI itu siapa. Ketua PWI itu Abbas itu putranya Kiai Fuad Hasim Rois Syuriah PBNU. Apa enggak tahu mereka? Saya tahu persis. Kemudian 5 bulan nggak ada kabar. Terus saya telepon, oh belum, masih di UKK untuk sedang diverifikasi. Kemudian di UKK verifikasi sudah ditandatangani oleh ketua umum sama sekjen. Terus sudah ditandatangani lagi oleh Katib, tinggal Rois Am. Nah ini Rois Am kemarin siap untuk menandatangani, tapi PCNU Wonogiri harap melaksanakan pendidikan dasar kader Nahdlatul Ulama PDPKPNU. Siap saya laksanakan, saya langsung penuhi apa yang diinginkan oleh salah satu ketua yang memimpin sidang di Kabupaten Wonogiri. Kemudian ketika dipenuhi 1 minggu berikutnya juga nggak ada kabar. Saya telepon lagi, gimana Kiai, ini kok belum ada kabar? Wah, ini Anda ada jenengan katanya kemarin waktu Jakman katanya mengepung Kongres Jakman di Donohudan. Yang bilang siapa Kiai? Ya ada. Batu yang bilang tuh nggak jelas, nggak cek orangnya. Wong saya itu Kongres Jakman justru saya telepon-teleponan dengan Kiai Fahmi Akbar. Kiai Fahmi Akbar minta untuk berkoordinasi dengan PCNU Surakarta untuk membantu kaitannya dengan konsumsi baik untuk peserta maupun para penggembira. Saya koordinasikan dengan PCNU Surakarta, kemudian Klaten juga membantu 2000 kopi dan 2000 mangkok bakso, kemudian saya bagi lainnya adalah nasi Surakarta 7 itu. Saya kirim, saya bagi-bagi. Memang saya juga minta izin, Laskar untuk membantu pelayanan di Donohudan. Saya sampaikan kayak gitu, saya nggak mengepung, saya membantu memberikan pelayanan kepada peserta dan penggembira yang datang ke Kongres. Saya banyak itu dari Laskar, dari Demak ada, dari berbagai kabupaten ada, membantu mengamankan jangan sampai ada diganggu Kongres Jakman. Saya nggak mungkin mengganggu, wong saya itu anti Habib, mau syarat mengganggu kaitannya dengan Jakman kayak gitu. Saya pun ketika mengirim orang-orang PWI ke situ pasti izin dengan ketua panitia. Nah ketika Laskar ini sedang jaga, kemudian saya ditelepon oleh Kiai Fahmi Akbar, Rois Am tidak berkenan, mohon ditarik mundur pasukannya. Saya tarik seperti itu. Jadi saya tidak mengepung, tapi justru saya membantu panitia dalam rangka untuk mensukseskan muktamar. Oh yaudah, kamu nanti tak sampaikan kepada Rois Surya, terus Rois Am. Kemudian 1 minggu lagi berikutnya, terus saya diminta membuat surat pernyataan pengunduran diri dari PWI. Nah, kebetulan pada saat itu saya juga memang mengundurkan diri dari PWI Jawa Tengah, karena saya kan double di ketua 1 PWI bidang keorganisasian di pusat. Pada saat itu saya sudah buat pengunduran diri, tapi khusus untuk Jawa Tengah saya kasihkan kepada ketua, dalam hal ini adalah Kiai Miftah Fakih, kemudian dikasihkan oleh Rois Am. Nah, kemudian 1 minggu lagi kan saya ada pelantikan di Pemalang. Kemudian Pemalang, kemudian ada video katanya dikirimkan kepada beliau Rois Am, bahwa panjenengan ini melakukan pelantikan lagi, kan sudah mundur. Coba sedikit jawab. Saya kan pengurus pusat, jadi saya mundur dari Jawa Tengah, tapi saya masih di pusat. Saya bisa melantik dimanapun PWI yang ada di seluruh Nusantara ini. Seperti itulah akhirnya sampai rame-rame itu. Kemudian PWNU datang ke Wonogiri, tapi tidak ke rumah saya, datang ke rumah Rois terpilih. Katanya intinya bahwa Rois Am tidak berkenan dengan saya, dan nanti mohon dalam waktu dekat ini akan ada surat untuk PCNU Wonogiri dan untuk menyelenggarakan konferensi ulang khusus untuk ketua. Saya bilang sama Rois terpilih, apakah ada dalam ADRT?
konferensi kok hanya ketuanya saja. Biasanya kalau konferensi kan satu paket, ada rois, milih rois dulu, setelah rois terpilih baru ketua. Nah, menanggapi surat tersebut itu bahwa sebagai dasarnya itu kan persyaratan umum, saya dianggap tidak memenuhi persyaratan, padahal ketika sebelum pencalonan saya sudah diperiksa oleh pimpinan sidang yang saat itu dipimpin oleh PB, semua dianggap selesai, beres, tidak ada masalah, maka saya ditetapkan secara aklamasi. Namun dalam surat kemarin katanya sesuai dengan pasal ini saya tidak memenuhi syarat. Secara umum ya, pengurusan harian harus seperti inilah. Saya kemarin kan sebelum menjadi ketua cabang yang keempat ini kan saya sebagai wakil ketua PWNU, dan itu SK-nya turun, berarti kan saya sebenarnya masuk dalam verifikasi lolos. Tapi kenapa ketika ini kalau nggak lolos, saya nggak tahu ada kepentingan apa, saya juga nggak paham seperti itu. Seperti itu Mas Yusuf, intinya sekilas itu yang perlu saya sampaikan. Intinya persyaratan sebenarnya secara ADART Perkum tidak ada masalah. Yang jadi masalah kan kalau rangkap jabatan tidak boleh merangkap jabatan dengan pengurus harian partai politik, dengan organisasi lain yang berafiliasi dengan organisasi yang anti Pancasila, seperti itu. Dan syarat ketika mau maju adalah satu, sudah pernah menduduki atau menjabat kepengurusan di PCNU maupun badan otonom dan memiliki sertifikat PMKNU. Nah, kalau saya ini berarti dianggap tidak memenuhi syarat, berarti yang salah siapa? Yang seperti itu. Yang mimpin itu juga pengurus PBNU sendiri, yang memverifikasi persyaratan pada saat pemilihan juga PBNU sendiri.